kami dari WINSI, dari Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, semester ada yang semester 4 sama semester 11. Dari kami ada beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada pengurus Masjid Darussalam. Jadi tugasnya ini dari dosen pengampu kami bernama Ustadz Ahmad Sofyan SHI MH. Jadi pertanyaan pertama, sudah berapa lama masjid ini berdiri, dan mohon ceritakan sejarah berdirinya masjid ini secara singkat. Oke. Ini pertanyaan kalian ada berapa banyak? Ada 6 pertanyaan. Untuk sejarah singkat sendiri, masjid ini sudah lama yang dibangun ya. Awal mula sebelum menjadi masjid raya itu sebut masjid kami. Dulu letaknya tuh di dekat sungai. Nah, ke sungai sana sampai akhirnya ada inovasi pindahlah ke sini. Jadi di tahun 1925 sampai akhirnya ada pembentukan tim pemusyawaratan pembangunan pada tahun 1952 itu pembentukan tim pemusyawaratan. Setelah itu pada tahun 1967 itu melakukan inovasi kedua dan pindah ke sini. Sampai akhirnya menjadi seperti ini, banyak inovasi terjadi. Masjid ini ya masjid pertama kali dibentuknya selain masjid yang di Seberang itu apa sebutannya? Masjid apa sebutannya? Sultan Mustaqim. Ya, itu yang pertama dan yang kedua. Masjid tertua di sama. Masjid kedua. Iya, gitu. Mungkin sejarahnya itu dan pendiriannya itu nama beliau adalah Kiai Haji Abdullah Marisi yang sama seperti jalan di sebelah. Jadi diabadikan dan ada makamnya di sini. Ya, ini fotonya beliau Abdullah Marisi. Yang pertama kali membuat masjid. Iya, membangun. beliau salah satu pendiri. Salah satu pendiri. Satu pendiri masjid. Ada banyak pendiri termasuk juga pada saat itu Gubernur Kaltim juga termasuk dalam masuk pemusyawaratan itu banyak. Ini kami ada arsip buku. Arsip buku ini banyak tim-tim yang masuk pada saat itu. Nah, dia banyak. Jadi dari tahun 1925 pada saat itu sampai akhirnya tanggal 9 November 1993 Bapak AM Pait Kaset Kepala Daerah Istimewa Kutai itu mau melakukan pembangunan ini juga pembahasan dengan banyak permasalahan. Jadi banyak terjadi kayak kasus GS 30 PKI itu terjadi penghambatan sampai makanya tadi ada rentang waktu ya dari 1953 sampai 1967 untuk pembentukan pembangunan masjid ini. Oh, gara-gara masalah itu jadi terhambat jalannya. Iya, ya pada zaman dulu kan kayak gitu ya. Iya. Banyak kejadian. Waktunya. Jadi masjid ini sangat luas sekali tentang waktunya. Hitung saja dari tahun 1925 sampai sekarang itu ya jauh kan, mungkin sangat tua sekali masjid ini. Iya. Itu secara singkatnya Iya. ya. Oke, mungkin langsung saja yang kedua. Saat pertama kali didirikan sampai sekarang, apakah penggunaan mikrofon selalu menggunakan mikrofon luar atau bergantian menggunakan suara luar dan suara dalam? Untuk masjid Darussalam Raya Darussalam sendiri bergantian. Kadang dua-duanya kepakai masjid mikrofon luar dan mikrofon dalam pun sama. Ya dadaan sih kami tetap dua-duanya kepakai. Oh, tetap. Iya. Meskipun acara tuh tetap dua-duanya Dua-duanya terpakai. kepakai. Pasti terdengar. Kecuali kayak acara acara kecil-kecilan gitu ya, itu cuma kecilan. suara dalam gitu ya. Tapi kadang juga keluar juga sih. Oh. Lebih banyak keluar di sini. Oke, mungkin itu jawabannya. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Apakah Anda pernah mendengar atau mengetahui aturan Kemenak terkait dengan pembatasan suara sound system masjid atau musola? Pernahkah mendengar gitu? Ini pernah terdengar pada saat lama sih 2 tahun atau setahun yang lalu ya, saat pemilihan ke Menteri Agama ya, Pak Kolil pada saat itu memang melakukan pembatasan suara masjid harus di dalam gitu, agar tidak mengganggu masyarakat di luar. Ya ini saya tahu kisah ini ceritanya. Itu berarti pernah
gitu tentang Pernah itu. dengar. Oke. Terus yang ke pertanyaan keempat, apa tanggapan Anda mengenai aturan tersebut? Aturan yang tentang perbatasan sound. Terus khususnya pernyataan Kemenak saat awal Ramadan kemarin yang menghimbau pembatasan sound system masjid gitu. Jadi pas sebelum Ramadan itu kan ada kayak disuruh membatasi sound system gitu agar tidak mengganggu gitu. Untuk masalah ini sih tanggapannya bagi saya pribadi tergantung daerah masing-masing, kita tidak bisa memaksakan memang, tapi memang sebenarnya namanya suara azan itu harus dikumandangkan, tidak harus dikeluarkan. Kita tidak boleh membatasi itu. Tapi memang kalau khusus kayak seperti kita di Samarinda, memang hal ini perlu karena kita kebanyakan mayoritas nama agamanya Islam, dan juga non mayoritas pun tetap tidak terganggu. Mereka ya biasa karena hal ini sudah biasa di sini kan, di Samarinda khususnya. Beda halnya dengan di daerah-daerah yang memang minoritasnya lebih besar gitu. Mungkin ada yang terganggu, ada yang sudah biasa tidak terganggu. Nah, mungkin masalah hal-hal inilah adanya dibentuk peraturan itu. Cuma memang pro dan kontra sih, ini saya tidak berani bilang terlalu lebih jauh. Memang karena intinya ya tergantung daerah masing-masing. Tapi terutama untuk Samarinda harus dikumandangkan karena memang azan itu harus berkumandang. Namanya azan kan panggilan harus dikumandangkan. Oh, berarti tergantung masing-masing daerah gitu ya. Ada yang suka, ada yang tidak suka gitu. Karena memang gini ya, kita tinggal di Indonesia kan beraneka budaya, agama. Jadi setiap budaya dan agama, habit pun juga hal yang beda setiap daerah. Nah, setiap daerah itu kita menyesuaikan. Memang seharusnya sih dikumandangkan, seperti saya bilang kan harusnya dikumandangkan. Namanya azan kan, hal-hal kayak itu dikumandangkan. Cuman memang lihatlah lingkungan. Kalau memang merasa tidak terganggu lingkungannya, ya silakan, itu bagus untuk dikumandangkan. Tapi kalau misalnya terganggu ya dibanding adanya kericuhan itu pelayan ya mau tidak mau pakai yang mic dalam. Dia tetap kita beribadah di luar, ya kita menyesuaikan kondisi gitu ya. Cuma untuk masa peraturan ini ya itu tidak bisa dibilang setuju, tidak bisa dibilang tidak setuju. Karena ya menyesuaikan sih. Cuma seharusnya jangan menekankan ke semua daerah hal itu, bahwa itu mic itu harus di dalam. Takutnya nanti di luar yang lagi bekerja tidak tahu kok misalnya waktu itu. Makanya sesuaikan daerah dan sesuaikan lingkungan. Berarti seharusnya tidak menekankan pada seluruh wilayah gitu, tapi wilayah tertentu kayak misalkan yang mungkin yang minoritas itulah yang memang peraturan hal ini bisa berlaku. Oke. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kelima, menurut Anda apabila dalam suatu tempat sudah menjadi tradisi atau kebiasaan terkait dengan penggunaan sound system yang menggunakan suara luar serta tidak ada komplain atau mengganggu masyarakat sekitar, apakah tidak mengapa jika aturan Kemenak tersebut tidak dijalankan? Tidak mengapa, seperti yang saya bilang tadi, kan harus menyesuaikan sama tempat. Karena memang seharusnya kan saya bilang dari awal tadi sebelumnya, azan itu harus dikumandangkan. Contohnya azan itu dikumandangkan. Oh, tidak tahu dalam hal bekerja dia tahu bahwa ini pada waktu sudah waktunya beribadah, tidak tahu. Jadi kalau misalnya tidak ada kontra di situ, ya wajib untuk tidak dijalankan hal peraturan itu. Betul. Oke, lanjut. Pertanyaan yang terakhir, kami mohon nasihat untuk kami para penuntut ilmu dan bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan untuk memakmurkan masjid. Nasihatnya sih untuk memakmurkan masjid itu banyak hal. Memakmurkan masjid itu banyak hal. Di masjid ini tidak masjid sini aja, banyak masjid memang ya kalian lihat sendiri pada saat ini zamannya memang masjid ada yang sepi, ada yang ramai. Ya kalian misalnya di daerah masing-masing, di tempat kalian masing-masing ada yang sepi. Kalian sebagai pemuda, mahasiswa, kalian kan visioner. Mana mahasiswa kan beda dengan siswa. Karena ini ada kata mahal berarti lebih kosnya lebih tinggi.
Jadi dari situ ya nasihat saya ke kalian sih ya terdekat dulu lah, makmurkan tempat ibadah kalian, masjid kalian atau langgar musola kalian terdekat dulu. Yang dekat rumah. Yang dekat itu lebih diutamakan. Gitu. Memang untuk memakmurkan masjid seperti kan banyak ya program masjid itu seperti zakat dan infak, itu salah satu contoh untuk memakmurkan masjid. Kan dari zakat itu, dari infak itu masjid ini bisa makmur karena uang-uang masyarakat jamaah itu terputar itu kembali ke jamaah. Itu semua berlaku di semua. Ya kayak kita lihat di Jakarta, di Depok dan sebagainya, daerah sana sangat makmur sekali masjidnya karena memang masyarakat sana memang antusias untuk membantu, apalagi masyarakat sekitar untuk membantu menyumbangkan makanan. Itu salah satu maka karena jam misalnya di subuh, selesai sholat subuh ada sumbangan makanan, itu memakmurkan, itu membantu jamaah tersebut, mengumpulkan jamaah, memakmurkan masjid. Itu salah satu contoh Berbagi rezeki gitu ya. berbagi rezeki. Atau anunya misalnya ada musola di dekat rumah kalian, kalian membantu membersihkan musola, itu salah satu memakmurkan masjid juga. Misalnya tidak ada hal ekonomi, tenaga pun jadi. Tenaga pun jadi membantu gitu ya. Iya. Oke, itu adalah bagian terakhir dari tugas mata kuliah kami. Mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan. Baik. Mungkin terima kasih banyak dari kami. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.